Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Selamat siang semuanya, Namo Buddhaya. Sungguh berbahagia kita kembali dapat bertemu pada Puja Bakti Minggu di Wihara Hariwara Dhamma Acala di New York. Dan seperti yang sudah diketahui bahwa menurut kalender Imlek atau Chinese kalender, bulan 7 sudah berlalu. Bulan 7 ya. Katanya itu bulan hantu. Nah, makanya ada namanya Hungry Ghost Festival. Udah kita sembayang ya. Dan ini udah masuk bulan 8. Sampai gue yang katanya bulan penuh berkah. Kalau bulan 7 katanya enggak boleh apa-apa. Ciong. Kalau bulan 8 ini bagus. Ya, berkah. Banyak hoki lah. Makanya kalau orang mau blessing, pindah rumah, mau buka usaha, bisnis. Nah, ini bulan 8 nih katanya bagus. Nah, berbicara mengenai alam hantu. Minggu lalu banyak mendengar cerita-cerita ya, inilah, itulah, apalah. Nah, kemudian muncul pemikiran. Ada baiknya juga umat Buddha di sini mengetahui alam-alam kehidupan. Karena alam kehidupan di dalam Buddhis itu tidak hanya satu, tidak hanya dua, tapi ada banyak. Totalnya ada 31 alam kehidupan. Kelihatan tidak? Dan ya, 31 alam kehidupan. 31 realms of existence in Buddhism. Nah, kalau di dalam agama lain ada berapa alam kehidupannya? Ya, biasanya surga, neraka ya. Dunia, manusia. Simple begitu. Tapi dalam Buddhis tidak sesimpel itu. Ya, kompleks. Banyak. Ada 31 alam kehidupan. Nah, di sini kita akan membahas tentang temanya adalah ini ya. Dan di sini saya minta 2 poin, 2 hal. Yang pertama adalah mohon gelasnya dikosongkan. Paham tidak? Mohon empty your mind, empty your glass. Ya, jangan nanti dijelaskan. Lalu kemudian, kalau menurut keluarga saya begini Bante, ya jangan gitu ya. Dengarkan saja, terima saja. Ya. What is that? Nah, tolong ya di silent. Bentar aja, 1 jam, 2 jam aja silent. Tolong gelasnya dikosongkan. Belajar dari nol. Ya, dari nol. Anggap aja enggak tahu apa-apa. Ya, belajar dari nol. Lebih bagus daripada gelasnya penuh. Nanti tidak bisa terima. Dituang lagi udah ya, kepenuhan, enggak bisa terima. Dan lebih jelas pembahasannya. Itu ya. Jadi saya minta kerjasamanya saudara-saudara sekalian, Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan juga anak-anak bisa paham. Dan kalau bisa harus paham ya dalam bahasa Indonesia sambil belajar. Di sini kita akan membahas tentang 31 alam kehidupan. Ya. Secara umum makhluk hidup
itu dibagi menjadi 5. Yang disebut makhluk hidup, sata, sepalinya sata. Bahasa Inggrisnya beings. Nah, apa definisi makhluk hidup? Definisinya adalah makhluk yang bisa lahir kembali. Itu disebut makhluk hidup. Jadi, kalau tumbuhan, plants, trees itu bukan makhluk hidup. Mungkin secara biologi itu masuk makhluk hidup. Kita dulu belajar ya biologi ya. Nah, tumbuhan itu masuk makhluk hidup, tapi dalam agama Buddha itu tidak masuk. Karena dia tidak bisa lahir kembali. Tidak ada kesadaran. Jadi yang dimaksud dengan makhluk hidup adalah mereka yang bisa lahir kembali. Reborn, can be reborn. Ya, makhluk hidup. Ada 5, secara umum aja ini ya. Dewa, manusia, dewa, tahu ya dewa ya, deities. Manusia, human. Peta, ghost. Binatang, animal. Dan neraika, maksudnya neraka itu ya. Neraka itu hell. Secara umum ada 5 alam. Makanya kalau kita lihat kadang-kadang ada gambar yang Paticca Samuppada itu kan ada lingkaran itu ada 5 alamnya. Ini umumnya ya. Kemudian ya ini pembagian lagi kadang-kadang dibagi 3. Ada yang kamaloka. Kamaloka itu adalah alam-alam yang masih ada kenikmatan nafsu indrawi. Jadi mereka itu masih menyenangi kesenangan-senangan duniawi. Mata suka melihat yang bagus, telinga suka mendengar yang bagus, yang merdu, hidung suka mencium yang wangi. Nah, apalagi lidah suka merasakan yang enak-enak. Nah, badan suka mengalami sentuhan yang menyenangkan. Nah, itu adalah kamaloka. Itu ada 11. Termasuk misalnya ada 4 alam menderita, alam manusia, dan 6 alam dewa. Itu masuk di situ 11. Jadi atasnya ada rupa loka. Ini alam dewa Brahma. Brahma itu dewa tingkat tinggi. Nah, mereka ini alam Brahma, rupa loka itu punya rupa. Rupa itu punya body, punya jasmani, punya fisik. Arupa tidak ada fisik, ya, non-fisikal. Dewa Brahma yang punya rupa, tidak punya rupa. Total ada 20. Ini dewa Brahma. Ini dewa tingkat tinggi. Yang bisa lahir di situ adalah mereka yang meditasinya kuat, capai jana. Bisa lahir di alam Brahma. Ya, ini secara umum gambarannya ya. Nah, kemudian kita membahas dulu tentang kama dugati. Alam apaya atau alam menderita, alam susah. Ada 4. Paling bawah adalah alam neraka, niraya. Di atas neraka alam binatang, animal, ciracana. Di atasnya hantu, ghost, piti wisaya. Di atasnya itu alam asura. Asura ini semacam raksasa. Apa bahasa Inggrisnya? Goblin apa? Jin gitu ya, jin raksasa. Yang biasanya besar. Nah, kita akan bahas satu persatu. Alam neraka. Ya, sifat khas dari alam neraka adalah tiada suka, hanya ada duka. Jadi tidak ada sama sekali kebahagiaan. Hanya ada penderitaan di alam neraka. Makanya kalau kemarin ada kita bahas cerita, kalau Citgue, nah, alam neraka makhluknya keluar, bebas. Pulang, ambil cuti. Pulang 1 bulan, balik lagi ya. Sebenarnya itu tidak ada ya. Dalam Buddhis itu tidak ada seperti itu. Karena ini full
full of suffering. Ya, tidak ada dia bisa happy sebentar, tidak boleh. Tidak ada ceritanya begitu. Full menderita terus. Menderita terus. Ya, apa saja di dalam kitab suci ya, di Pitaka disebutkan ada ini secara umum, secara garis besar ada 8 alam neraka. Tapi sebenarnya masih banyak bagian-bagian kecil lagi ya. Ada 8. Yang pertama sanjiwa. Makhluk-makhluk dipotong-potong menjadi kepingan-kepingan. Potong-potong. Ya, potong-potong. Jadi habis dipotong-potong itu ya hancur kan badannya ya. Dipotong-potong gitu, dipotong-potong. Ya. Kayak potong samcan itu, potong-potong. Nah, potong-potong-potong. Tapi bedanya kalau ini dia nanti habis dipotong-potong sakit ya, menderita. Nanti gabung lagi, menyatu lagi. Kemudian potong-potong lagi, hancur lagi, sambung lagi, terus begitu, menderita terus. Ya, nih. Kenapa orang begini? Karena dia dulunya suka membunuh, menyiksa. Untuk neraka. Yang kedua, ya jadi ini namanya itu revival, yang dia revival. Jadi hidup kembali, mati hidup kembali, dipotong-potong, nyambung lagi, hidup lagi, potong hidup lagi, gitu ya. Yang kedua adalah kala suta. Kala artinya hitam, suta itu benang, black thread. Tubuhnya itu dijahit dengan benang hitam. Nah ini yang bisa Mandarin boleh baca ya, yang bisa Mandarin boleh baca. Itu ada tambahan literatur dari Mahayana, tapi sedikit beda sih. Nah ini maksudnya itu makhluk di alam neraka itu dia dijahit pakai benang hitam. Nah itu kan seperti baju itu kan dijahit ada itunya ya, ada polanya ya, ada apa tuh benangnya itu ya. Nah itu sebagai tanda dipotong. Tandanya itu ya kan dijahit gitu kan, badannya dijahit pakai benang, potongnya sesuai dengan jahitannya itu. Ya disiksa lah intinya ya, disiksa. Ya. Ya kenapa bisa begitu? Karena ya berbuat buruk, suka dalam kehidupan lampau dia suka berbuat buruk. Mungkin kelahi dengan orang ya, ribut gitu ya. Fitnah, berbohong dan lain-lain ya. Ini 3 adalah sanggata, yaitu merasakan terpaan, terjangan benda-benda keras. Batu karang, misalnya batu karang itu dari 4 penjuru, jadi dihantam, di apa tuh, smash gitu ya, batu-batuan, benda-benda keras. Nah ini sama juga, dia dulunya suka menyiksa, membunuh binatang ya, macam-macam. Sanggata. Ya, kemudian waruwa. Waruwa itu screaming. Nah, screaming. Merasakan nyala api, asap ke dalam tubuh melalui 9 lubang. Jadi dibakar. Dibakar itu kan saking panasnya itu teriak-teriak. Bakar. Waruwa. Screaming ya. Kemudian Maharoruwa, ini the great screaming, jadi lebih panas lagi, lebih menderita, lebih siksa lagi, dipanggang bagaikan sate. Nah, sate itu. Nah, sini ada ya sate ya, barbecue ya. Nah, mau begitu di barbecue ya. Nah, ini alam neraka, dipanggang, barbecue. Ya kenapa? Ya sama, karena dulu suka membunuh, suka mencuri, masa hidupnya itu ya, suka berbohong, suka asusila, ya intinya melanggar sila, suka berbuat buruk, berbuat jahat. Makanya hati-hati ya. Kemudian tapana, dibakar, tangan diikat besi, panas, lantai menyala-nyala, diiringi dengan adanya api yang besar. Ya intinya disiksa lah ya,
dibakar, ya dibakar, dipanggang lagi. Tangannya diikat, badannya diikat, dipanggang. Mahatapana ya lebih besar lagi, lebih hebat lagi ya. Awici, nah ini yang paling menderita, awici. Awici artinya tidak ada henti-hentinya. Ya tidak ada jedanya, no break. Jadi betul-betul every moment itu menderita terus, suffering. Ya, merasakan serangan api dari sisi tanpa henti-hentinya. Nah, yang lahir di alam awici ini punya karena buruk yang paling berat, yaitu dia membunuh orang tua, mama, papa. Kemudian membunuh arahat, melukai Buddha, dan memecah belah sangga. Ada 5 karma buruk yang paling berat. Itu dia, kalau dia lakukan bisa lahir di alam awici. Yang paling berat, paling lama, paling tersiksa, paling menderita. Nah, kita lihat aja. Nah, ini gambarnya nih. Mungkin lebih jelas kalau ada gambar. Bisa kelihatan ya. Nah, ini alam neraka. Tuh ada yang di tengah-tengah itu yang dipanggang nih. Nah, dibakar masuk, direbus ya, di steam. Hidup-hidup. Kemudian ada yang nih berenang. Dia berenang di sebuah kolam, tapi kolamnya itu ada banyak binatang, gigit-gigit sama binatang. Badannya itu hancur, nanti muncul lagi, gigit-gigit lagi terus begitu. Seperti itu. Ini ada yang ditindih sama batu. Ada yang digantung kebalik. Nah, ini yang ini sate nih, barbecue nih, ya, ini barbecue. Nah, ini ada yang dimakan sama centipede. Nah, kaki 1000. Nah, ini ada dikejar anjing. Ada juga ya anjing di sana ya. Dogi juga ada di sana, di alam neraka dogi ada. Kejar anjing tapi dia lari, naik ke pohon ada durinya. Nah, pilih mana? Mau dimakan anjing atau naik pohon durinya? Derita juga sama. Ada yang dipatuk sama elang, matanya dipatuk elang. Dok. Gitu. Ini kondisi di alam neraka, menderita. Tidak ada habis-habisnya. Nah, ini konon katanya kenapa dia dipatuk ini, patuk elang itu karena dia dulu suka sabung ayam. Tahu ya, sabung ayam ya. Nah, itu. Adu-adu kadang gitu ya, hati-hati ya. Di Indonesia kan sering ya itu ya sabung ayam main itu. Jadi, mengadu binatang. Ya, ini adalah alam neraka. Kemudian, nah ini yang versi Tibet. Versi Tibet. Kurang lebih sama lah. Cuman lebih bagus aja gambarnya ya. Nah, yang diikat, dipotong-potong. Nah, direbus. Nah, ini juga sama. Nah, ini kolam mendidih. Ini apa nih? Tusuk. Ya. Disiksa. Torture. Ya, full of torture. Ya, ini berani semua lihat ya. Ada yang takut tidak nih? Boleh ya, masih kuat ya. Ya, ini alam neraka. Ya. Nah, ini yang lebih mengerikan. Kuat tidak ini? Boleh ya? Still okay? Ya, ini yang itu, yang ini yang versi 3D-nya nih, 3D. Ya. Ini kayaknya versi Thailand ini, Thailand. Ya. Ya. Ya, di masuk kuali. Nah, ini versi Burma. Mana? Jowin nggak datang Jowin. Nah, ini versi Burma, ini sama juga ya. Direbus. Nah, udah ya. Cukup ya. Udah lega, udah.
Ya, kenapa bisa lahir di alam neraka? Karena banyak berbuat buruk. Utamanya dia suka melanggar sila, Pancasila itu. Kemudian alam binatang. Nah, ini versi Tibet, ya. Nah, ini versi yang biasa, versi India ini. Jadi secara umum itu binatang dibagi menjadi 3 alam, 3 tempat, 3 area. Ada yang hidup di air, ada yang hidup di darat, dan ada yang hidup di udara. Tapi semuanya itu punya satu sifat. Binatang itu punya satu sifat. Kalau neraka sifatnya apa? Sifatnya selalu menderita. Kalau di binatang sifatnya apa? Sifatnya adalah selalu merasa terancam. Betul tidak? Dia selalu terancam. Tidak tenang hidupnya tuh. Coba kita deketin lah itu apa. Binatang kita deketin lari kan biasanya. Takut. Padahal kita nggak apa-apa. Kita maunya pegang. Malah dia takut. Takut. Itu sifat binatang. Selalu merasa tidak tenang hidupnya. Merasa terancam. Kenapa? Memang hidupnya begitu. Antara diburu dan memburu. Antara dibunuh dan membunuh. Gitu. Coba kita lihat. Misalnya yang hidup di air. Ikan kecil dimakan oleh ikan. Nah, ikan besar dimakan oleh. Nah, ya kan dipancing. Nggak ada yang aman. Semuanya bahaya. Bahkan ini nih ada kepiting, aduh, ini loh, seafood kan ini kan. Nah, lobster apa nih? Bahkan kura-kura juga ada yang makan kan? Makan orang Chinese makan tuh. Semua apa yang nggak dimakan ya orang Chinese. PO semua. Semua itu ya bisa diburu, bisa diambil, tangkap. Di darat juga sama. Nah, ini apa nih? Ini apa nih? Rusa ya, deer ya. Dimangsa oleh singa. Ini singa ini bukan hari. Singa kan? Nanti singa ini apakah dia aman? Enggak juga, dia ada musuhnya, predatornya kan. Kayak citah lah, apalah itu, hiena lah, itu kelai terus. Tidak ada yang aman. Anaknya singa bisa dimakan sama yang lain. Terus begitu. Hidupnya penuh dengan ancaman. Ini cacing dimakan sama burung. Terus begitu. Burung ditembak sama siapa ini? Nah, memburu, hunter, tembak. Jadi betul-betul dalam binatang ini tidak ada aman. Menderita juga kan. Hidupnya penuh dengan kekhawatiran, gelisihan, penuh dengan ancaman, penuh dengan threat ya. Nah, ini sifat dari binatang. Tapi ada juga yang bagi alam binatang ini menjadi 4 bagian. Pertama, binatang yang tidak punya kaki. 2, binatang yang kaki 2. 3, binatang kaki 4. Kemudian binatang yang kaki banyak. Nah, binatang tanpa kaki apa? Ya, pintar. Binatang kaki 2 apa? Hah? Ya. Kaki 4 apa? Ya, banyak kan ya, tahu ya. Kaki banyak apa? Ya. Kaki 1 ada enggak? Hah? Kaki 1 ada? Ada. Itu flamengo. Kaki 1. Enggak, ada 2 ya. Itu flamengo 2. Kadang-kadang dia angkat 1. 1, kelihatannya 1 pada 2. Kaki 3 apa? Larutan jangan kaki 3. Enggak ada ya. Jadi yang ada tuh kaki tanpa kaki 2, kaki 4, kaki banyak ya. Itu dibagi juga, bisa dibagi 4 itu. Ya, jadi itu alam binatang. Kenapa bisa lahir di alam binatang? Sama, karena juga banyak berbuat buruk.
Ya, khususnya mereka itu punya mohanya lebih kuat. Moha itu kebodohan batin, ya, bodoh batin. Tidak mengerti. Tidak tahu ini baik buruk semuanya, ya. Jadi suka berbuat jahat juga. Nah, ini yang paling menarik biasanya, ya. Entah kenapa orang-orang suka ini, ya, alam peta ini. Jadi sebenarnya peta itu di atas binatang. Masih lebih bagus daripada binatang. Karena tidak semua peta itu mereka menderita. Ada yang menderitanya hanya biasa-biasa, mereka mungkin hanya kesepian gitu aja. Peta itu, ya. Tidak terlalu menderita. Mending lah daripada binatang. Tapi ya nggak bagus juga, ini alam masih masuk alam bawah. Alam peta itu alam hantu. Ini versi Tibet, ya. Nah, ini versi yang Indianya nih. Nah, ada peta yang ini. Ada peta yang mandi ini apa nih? Berendam gitu, ya. Nah, mandi di bathtub ini kayaknya. Berendam. Ada peta yang ini kelaparan. Ada yang di sini suka makan-makan sampah. Ada yang seperti tuyul. Ada yang seperti Casper ini. Nah, juga. Ada yang dia kepalanya kecil, perutnya besar. Ada yang kepalanya bisa terbang. Ada yang seperti tengkorak. Ada yang kepala besar, badannya kurus. Ada yang dia seperti pohon yang terbakar, gitu, macam-macam. Ada yang dia keluar hanya malam aja. Gitu, macam-macam peta, ya. Hantu lah. Bentuknya juga macam-macam. Ini adalah hantu. Pernah lihat? Pernah? Pernah. Di mana? Nah, ini ada. Nah, ini berdarah ada nih. Ada, mana tuh? Nah, ini kan. Nah, ini kan berdarah nih. Ada. Nah, ini. Ada juga. Nah, ada yang mau lihat? Ya. Nah, ini dalam kitab suci Vinaya Pitaka itu Bante Moggallana pernah melihat beberapa peta. Kemudian ditanya sama temennya, ini Bante lihat apa? Turun kan dari Gijakuta itu. Nanti aja ketemu Sang Buddha. Baru dia cerita. Ada peta yang tulang, seperti tulang aja melayang-layang gitu, ya. Kemudian dikejar-kejar sama burung gagak, elang, dipatuk-patuk gitu. Kenapa? Nah, dia dulunya penjagal sapi. Ada juga peta itu dia seperti daging gitu aja, layang-layang. Dulunya penjaga sapi, ada yang penangkap burung, memburu, ya. Ada peta sosok manusia tanpa kulit, menyembelih domba. Nah, sosok manusia berambut parang, menjagal babi. Nah, manusia berambut parang itu rambutnya itu dia rambutnya seperti parang. Parang tahu ya, parang. Kayak pedang itu, tapi bisa naik ke atas. Itu tusuk ini kepalanya. Naik tusuk. Sakit juga kan? Gitu. Kenapa? Dia dulunya suka jagal babi. Jadi kalau kita amati di sini, apa yang dia lakukan semasa hidupnya nanti dia akan kurang lebih sama seperti itu. Ya. Ada yang lembing. Nah, lembing itu kan buru kijang. Berambut panah, eksekutor. Iya. Eksekutor, ya. Itu dia suka ini, eksekutor tahu ya. Kalau zaman dulu belum ada pakai tembak itu belum ada. Ya kan pakai panah biasanya. Zaman dulu pakai panah, ya. Gojonya pakai panah zaman dulu. Makanya dia berambut panah. Kemudian manusia, sosok manusia peta, kepala dalam jamban. Dulunya dia berzina. Melanggar sila ketiga ini, ya. Nah, manusia kepala dalam jamban menyantap tinja, kotoran. Dulunya dia Brahmana jahat. Jadi ceritanya itu ada Brahmana, dia jahat,
punya pikiran jahat. Waktu Sang Buddha pindah patah, dia bilang istrinya, nanti kasih aja itu kotoran. Nah, ini yang dipersembahkan bukan makanan tapi kotoran. Makanya dia jadi itu. Ya. Jadi sosok wanita tanpa kulit, penyeleweng. Leweng ya, selingkuh gitu ya. Sosok wanita jelek, berbau tidak sedap, cenayang. Cenayang itu cenayang paranormal ya, paranormal. Tapi di sini mungkin maksudnya paranormal jahat gitu. Paranormal yang jahat. Tapi tidak semua paranormal pasti jadi ini ya. Ini kan hanya salah satu kemungkinan. Kebetulan dia seperti itu sebabnya. Sosok wanita gosong, gelimang bara api, permaisuri Raja Kalingga. Nah dulu ceritanya Raja Kalingga ini dia punya permaisuri kan, istrinya. Tapi namanya raja kan biasa dia banyak istri kan. Dia suka sama selir apa. Nah betulnya dia suka sama selir ini. Permaisurinya ini cemburu. Dia enggak suka kan. Jadi dia panggil orang, tusuk api ke muka itu. Supaya dia jadi hancurkan mukanya kan. Jadi enggak suka lagi rajanya. Makanya tapi jadinya karena dia luka itu jadi tidak selamat lagi. Karena itu perbuatan buruknya dia jadi ini. Ya. Kemudian sosok tanpa kepala, mata, bahkan mulutnya ada di bagian dada. Nah, ini Harika, Algojo, ya, Algojo. Biku, bikuni, Sikamana, Samaneri melayang di udara. Sanggatinya, patahnya ikut pinggangnya, badannya berpijar. Jadi ini ya biku, bikuni itu juga ada yang jadi peta. Kalau dia jahat ya, ada juga yang jadi peta ini. Jadi sosoknya seperti biku, bikuni petanya itu. Karena dia ya tidak baik ya. Suka melanggar sila dan lain sebagainya. Nah, ini yang dalam Tilokuda Sutta. Kitab komentarnya. Wajahnya gelap, rambut apa nih? Yang panjang, tangan, kaki kurus, warna hitam. Seperti pohon ya, pohon hangus itu ya tadi ya itu ya. Seperti pohon yang terbakar itu. Nah, ada ya peta yang haus dan lapar, badannya terbakar, nyala api. Nah, bertenggorokan kecil, lubang jarum. Jadi mulutnya kecil, tapi perutnya besar. Nah, bagaimana dia itu makan? Sangat menderita ya. Karena tidak mampu menyantap makanannya. Nah, saling menjilati nanah, darah, lendir, dan lain-lain. Ya intinya hantu ya seperti itulah. Bentuknya juga banyak macam. Ada yang seperti manusia, ada yang bentuknya ndak karuan juga ya. Peta. Dalam Milinda Panha dibagi 4. Paradatu, Pajiwino. Nah biasanya ini yang bisa mendapatkan pelimpahan jasa. Peta jenis ini. Yang bisa dapat pelimpahan jasa dari manusia. Wantasika. Paradatu Pajiwino ini dia juga bisa katanya bisa menyantap makanan yang dipersembahkan itu. Ya. Jadi apa yang kita persembahkan, makanan, sesajian itu sebenarnya ada beberapa peta dia bisa ini. Cuman bagaimana cara memakannya? Nah, ada yang bilang itu dia hanya makan bukan fisiknya yang dimakan. Makanya kita kasih buah ya. Bukan buah apelnya yang dimakan, tapi iya, semacam sarinya, bukan fisiknya, tapi intinya itu sarinya. Makanya kadang-kadang orang kalau buah yang habis sembayang itu dimakan, kok ambar kan? Katanya begitu kan? Nah, katanya begitu ya. Kemudian, tapi lebih baik kalau kita habis sembayang gitu jangan dimakan ya, bagusnya kasih orang aja gitu, kasih orang yang membutuhkan aja ya. Nah kemudian yang Wantasika ini peta yang makannya muntah-muntahan. Atau mungkin ya ini apa? Kotoran juga ya. Kotoran, makan muntahan, lendir apa gitu. Makanya hati-hati kalau muntah apa lendir-lendir gitu ya hati-hati. Itu juga makanan peta itu ya. Makanan peta. Kupi Pasino ini peta yang haus dan lapar. Jadi dia haus lapar gitu aja. Nah sifat peta itu dominannya begitu. Mereka sifatnya adalah haus dan lapar. Selalu haus dan lapar.
Nah, Nija Matan Hika. Peta yang dipenuhi dengan tanha. Tanha itu ya apa? Nafsu keinginan ya. Peta yang masih banyak nafsu keinginannya. Nah ini gambarnya nih ya. Berani lihat? Berani ya. Nah itu ya seperti gitu. Nah, ini versi Chinese. Kayaknya versi Chinese ini. Hungry Ghost. Ini Jepang mungkin ya, Jepang kayaknya ya. Jepang. Nah seperti itu, ada perutnya besar gitu ya. Ada yang kurus seperti pohon. Nah ini versi Chinese ini kelihatannya nih. Nah begitu. Itu kan orang sembahyang kan. Buang apa tuh? Buang sampah ya. Nah, mereka makan sampah gitu ya. Nah, bekas makanan mungkin apa gitu ya, kotor-kotoran. Nah ini apa ini? Mungkin dokter giginya kali ya biasanya. Itu tusuk gitu maksudnya. Nah, ya peta. Nah ini Jepang ya, Jepang. Nah, Hungry Ghost. Di sini ada tidak Hungry Ghost? Festivalnya ada tidak? Halloween ya. Kalau di Meksiko itu ada namanya Day of the Dead. Nah, itu ada tuh. Sama kan festival ini, orang mati. Persembahan untuk orang mati kan, sembahyang untuk orang mati. Nah, jadi kalau pup hati-hati ya. Kalau pup hati-hati, itu mereka juga ya suka juga gitu. Ada yang suka juga. Ini kalau pup segera dibersihkan. Please clean all of the ya, itu peta juga. Nah ini ya macam-macam ya, banyak gitu. Ada yang hitam, ada yang seperti apa itu. Nah, begitu ya. Ini Thailand kayaknya, versi Thailand. Lidahnya panjang gitu ya. Nah, ini apa ini? Kayaknya ini hanya ini aja, action aja ini ya, pura-pura aja. Nah, seperti inilah. Seperti tuyul juga ya. Makan-makan gitu. Nah, ini Jepang kali ya. Japanese version. Ya tulang gitu. Kerangka tulang. Nah, apa nih? Sudoku apa nih? Sadako ya, sadako. Nah, di dalam kitab suci juga ada disebutkan salah satu dewa namanya itu Namaraja. Yamaraja, rajanya Yama. Yama ini bukan alam dewa, ini alam yang berbeda lagi. Jadi konon katanya kalau orang meninggal, dia tidak tahu mau lahir di alam surga atau alam neraka. Biasanya dia akan disidang kan, ditanya sama siapa? Ya ini Yamaraja. Yamaraja ya. Bersama dirinya Yen Lo Wang. Yen Lo Wang. Wang itu kan raja. Nah, raja tuh ambil dari situ. Rajanya ambil itu, Yen Lo-nya ambil Yamanya. Ambil nama Yamanya. Wangnya ambil raja. Yen Lo Wang. Atau selain Yen Lo Wang apa? Nah, Game Loong. Oke-nya Game Loong kan? Kok malah Victor yang tahu ini? Nah, Game Loong. Game Loong ya. Nah, ini Game Loong. Tugasnya itu adalah menyidang. Apa namanya? Dia ini apa? Tanya. Kamu dulu berbuat baik apa? Berbuat buruk apa? Nanti dicatat kan? Dilihat bukunya betul enggak nih? Ya, ini game. Ini dalam Buddhis ada, namanya Yamaraja. Dewa.
Alam apa nih? Peta ya? Ya peta, betul. Peta. Nah, ini Yamaraja versi Tibet. Gitu-gitu. Kepalanya tengkorak-tengkorak ya. Yamaraja. Nah, ini Justice Bao itu. Ini versi Tiongkok, Chinese. Hah? Hah? Iya, tapi dia raja kan. Raja, ya. Lumayan lah ya. Rajanya juga. Udah ya. Nah, sekarang kita masuk ke Asura. Oh, Asura ya. Asura itu raksasa. Itu sifatnya di alam Asura itu mereka suka perang. Suka perang. Jadi sebenarnya Asura itu juga dewa dulunya. Cuman dewa yang jahat. Mereka suka perang dengan dewa-dewa lain, makanya mereka diusir. Suka kelahi gitu, dewa yang nakal. Usir. Nah, jadi dia Asura gitu. Suka perang. Kemudian biasanya badannya besar-besar. Dan katanya itu Asura ini. Kalau mau lihat Asura itu gimana, matanya merah. Siapa di sini mata merah? pakai rinsto. Pakai ini apa? Drop ya, pakai drop. Sura, itu juga masuk alam menderita. 4 ini ya. Jadi secara umum kalau mereka yang lahir di sini adalah mereka yang suka banyak berbuat jahat. Makanya kita jangan sampai berbuat jahat, jangan mau lahir di alam-alam ini, alam menderita ini. Namanya alam yang menderita. 4 ini. Nah, kemudian kita mulai naik ya ke alam manusia. Manusia siapa? Ya ini kita ini manusia ya. Oh iya. Manusia umurnya paling panjang berapa tahun? Nah, zaman Sang Buddha umur manusia itu rata-rata 120. Zaman Buddha. Sekarang berapa tahun rata-rata? Ya, jadi ini kalau kita lihat kitab penjelasan itu katanya setiap 100 tahun berkurang 1 tahun. Zaman Sang Buddha kan 2500 ya, sudah 2600 tahun. Berarti berkurang 26 tahun. Zaman Sang Buddha itu 100 tahun. Maaf, 100 tahun. Ada yang sampai 120 memang ada, tapi rata-rata 100 zaman Buddha ya. Jadi kalau 100 kurang 26 berapa? Nah, sekarang itu rata-rata umur 74. Betul kan? Make sense juga ya. Jadi kalau bisa 74 ke atas, bonus sudah itu ya. Bonus. Enggak apa-apa. Hanya umur. Kan ada cucu, sama nama cucu ya. Ya, main sama ini teman-teman yang ke ini aja, ke situ apa? Ke House Park, Tai Chi. Main macang. Ya, banyak teman juga banyak. Nggak usah khawatir. Nah, alam neraka berapa tahun? Oh, itu panjang. Panjang ya, bukan hanya 100, 1000, bisa berkalpa-kalpa. Apalagi neraka Awici paling itu ya, itu bisa 100.000 kalpa. Contohnya itu Dewa Data itu kan Awici kan, Dewa Data ya. Kemudian yang membunuh ayahnya tuh Raja Ajata 1 tuh neraka juga. Awici. Ya, masih kan itu lama sekali. 100.000 kalpa. 100.000 kalpa. Binatang berapa tahun paling lama usia? Binatang apa yang paling lama usianya? Hah? Hah? Kura-kura ya? Berapa tahun? Ya enggak lah. Maksudnya ya masih. Masa potong? Baru lihat itu udah potong-potong. Gimana? Baru lihat alam neraka udah memotong-potong.
Ya biasanya kura-kura ya paling panjang itu bisa 100-200 tahun mungkin ya. Bisa ada yang 200 tahun. Paling paling pendek binatang apa? Paling pendek binatang apa? Berapa hari? Hah? Berapa hari? Binatang apa paling singkat hidupnya? Kalau paling banyak kan turtle ya. Kalau paling singkat binatang apa? Kut. Enggak, ini normal. Kita bicara normal. Mati. Masa udah bilang ini begini lagi? Udah dikasih gambar-gambar neraka masih nggak takut. Kurang seram ya. Ya, kalau saya pernah baca itu ada namanya apa ya? Fly apa gitu. Sejenis fly, sejenis lalat. Apa namanya? Mungkin ya. Saya pernah baca itu, apa fly gitu. Itu hanya 1 hari gitu, bisa hidup 1 hari. Laron ya, mungkin sejenis laron. Itu kan 1 hari aja kan? Mati udah 1 hari. Ada binatang yang 1 hari. Peta. Peta ini berapa lama hidupnya? Ya bisa lama juga. Bisa bertahun-tahun, ribuan tahun, miliaran tahun. Bahkan mungkin bisa apa-apa kalau karma buruknya besar. Nah, paling singkat itu adalah manusia sebenarnya ya. Kalau kita lihat di sini paling singkat itu manusia kan. Manusia hanya 100 tahun. Kalah dengan kura-kura. Kura-kura mungkin bisa lebih lama. Manusia paling pendek hidupnya. Singkat. Kura-kura. Ya alam binatang. Kebanyakan dominannya berbuat buruk. Kan itu alam binatang. Alam binatang alam menderita, berbuat buruk. Cuman mungkin buruknya bukan seperti membunuh apa, bukan. Ini mungkin hidupnya lebih panjang. Bisa jadi dia seperti misalnya ya punya pandangan salah gitu aja. Mungkin tidak sampai membunuh, tidak sampai menyiksa, tidak sampai mencuri, cuma pandangan salah. Kan bisa juga. Lahir di alam binatang, punya pandangan salah. Tidak mengerti hukum karma, tidak tahu balas budi, gitulah mungkin. Tidak tahu bantu orang, tidak pernah berdana gitu. Jadi hidupnya itu banyak berbuat buruknya. Itu nanti biasanya alam itu alam dewa ada juga. Gimana? Kepercayaan ya nanti ya. Nah sekarang kita masuk alam dewa dulu supaya nggak kelamaan nih pembahasannya. Di atas alam manusia ada bentar. Manusia itu sifatnya apa? Alam manusia punya sifat apa? Ya, iya betul. Tapi maksudnya di sini dominannya itu apakah menderita kah atau bahagia? Nah, 50-50 ya. Jadi manusia itu tengah-tengah. Bisa bahagia, bisa menderita. Jadi bisa merasakan kedua-duanya. Suka, duka. Ganti-ganti. Tapi di alam dewa ke atas semua itu 4, 5, sisanya berapa alam dewa? Kan 31, kurang 4, kurang 1, berarti sisanya 26. 26 alam dewa semua. Sifat alam dewa itu adalah happy. Happy terus. Beda dengan alam menderita. Alam dewa itu bahagia. Dominannya bahagia. Waktunya, ya. Contoh ambil alam Catumahadajika. 1 hari di alam Catumahadajika sama dengan 50 tahun alam manusia. 1 hari di alam dewa sudah 50 tahun kita ini. Jadi itu perbandingan waktunya gitu. Maka kalau dikali-kalikan ya kita math ya, kita do the math itu. Jadi usia di alam Catumahadajika kira-kira ya 9 juta tahun manusia, 9 juta. Dan seterusnya itu ya, makin tinggi makin panjang usianya.
Cato Mahadajika, Tawatingsa, Yama, Tusita, Nimarati, Padanimita, Wasawati. Itu yang masuk dalam Kamaloka. 6. Di atasnya 20 itu alam Dewa Brahma. Dewa tingkat tinggi Brahma yang kalau mau lahir di sana harus meditasi. Kalau di alam yang 6 ini dana dan sila cukup. Banyak berbuat baik dengan berdana dan menjalankan sila. Bisa lahir di alam dewa ini, 6 ini. Tapi kalau mau lebih tinggi, Brahma, itu harus meditasi sampai jhana. Baru bisa lahir di alam Brahma. Ya, kita lihat sekilas. Catu Mahadajika. Serta Tianwang. Ini biasanya kalau Anda pergi ke wihara-wihara Mahayana atau ke kelenteng atau ke Chinese temple, di depan pintu itu biasa ada 4 penjaga, ya itu ya ini Catu Mahadajika itu. Ada yang bagian timur. Nama bosnya, nama pemimpinnya itu Data Rata. Anak buahnya namanya Gandaba. Nah, kemudian yang bagian selatan Wirul Haka. Anak buahnya Kumbanda. Bagian barat Wirupaka. Anak buahnya Naga. Nah, Naga itu jadi dewa naga kan. Ya bentar ya, nanti akan ada gambarnya. Kemudian utara ya, Wesawana, Yaka. Yaka itu jadi masuk alam dewa Catu Mahadajika. Yaka itu seperti raksasa gitu juga. Nah ini ya, yang ini Chinese version ya. Jadi kita lihat kalau di temple Chinese kan begini ya, pasti ada kan yang 4 dewa penjaga di pintu itu. Nah ini yang tadi yang ini apa nih? Timur ya. Nah ini kan apa tuh Gandaba, dia main musik. Nah, ini dewa Gandaba tuh kan dewa yang suka main musik, ada alat musiknya. Nah ini yang selatan Wirul Haka. Nah, itu Kumbanda tadi. Bepedang ya. Ini yang barat. Naga. Itu bawa apa tuh? Dia bawa ular kan. Jadi ular itu ya ular naga itu. Naga itu bentuknya seperti ular. Makanya dalam Etawata itu kan ada kan. Ular naga, dewa naga. Nah ini yang utara. Wesawana. Dia bawa apa itu? Tombak atau apa ya? Itu ya. Dan di tangannya itu ada tikusnya. Tangan kirinya ada tikusnya. Nah ini kalau di dalam versi apa tuh Tibet atau di Indonesia juga ada namanya kuwera. Nah kuwera ya atau kuwera. Dia bawa ini tikus. Nah ini disebut sebagai dewa yang ya dewa rezeki ini. Nah ini betul. Ya, dewa rezeki. Nah, ini menurut Mahayana ya. Kita Mahayana juga boleh kita pelajari sedikit-sedikit. Ada 8 dewa naga. Ada dewa ya, dewa naga. Ada naga. Yaka itu raksasa. Asura ini juga seperti raksasa. Nah, jadi di sini dia masukin Asura jadi dewa kalau di sini ya. Kemudian Garula itu Sanskritnya Garuda. Tahu ya Garuda kan kita tahu ya. Garuda Indonesia itu. Garuda nih. Dia masuk alam dewa. Gandaba, Kinara, Mahoraga. Nah ini Yaka. Ya seperti gitu ya. Biasanya badannya besar seperti raksasa. Yang terkenal ada Yaka Alawaka. Itu yang dia debat sama Sang Buddha itu ada ceritanya kan. Yaka Alawaka. Nah ini yang versi Thailand. Pernah lihat? Saya yakin pernah lihat. Di wihara Thailand sini juga ada model begini. Itu Yaka. Hah? Enggak, maksudnya lihat patungnya ini. Lihat gambarnya. Lihat figurnya. Kalau lihat beneran udah pernah belum? Yaka ya begini. Ini versi Thailand. Di airportnya Thailand juga begini kan.
Airportnya Thailand juga ada tuh 2 Yaga itu, Yaka. Kemudian, nah ini versi Chinese kayaknya. Chinese versi. Nah ini Gandaba, main musik, dewa pemusik, suka main musik, suka nyanyi, suka nari apa, tuh ya. Gandaba, ganda. Ya. Nah ini versi apa nih? India kali ya. Ini juga India nih. Nah, ini versi. Nah, jadi Borobudur. Salah satunya. Banyak kan? Salah satunya Gandaba ini. Nah, ini juga nih. Versi India nih. Nah, ini versi apa ini? Chinese mungkin ya. Nah, ini Kinara. Kinara itu King Nara. Jadi orang king itu apa? Jadi Nara itu makhluk manusia atau makhluk gitu ya. Manusia apa ini gitu maksudnya? King Nara. Jadi dia setengah manusia, setengah burung. Pernah lihat Kinara Kinari? Nah, ini versi Candi Borobudur. Ada juga. Gitu. Kinara Kinari. 2 kan sepasang. Nah, ini makhluk surgawi sebenarnya ya. Nah, ini yang versi Thailand. Pernah lihat? Kalau ke Wihara Thailand, ini banyak nih. Di pinggir-pinggirnya itu biasa banyak. Kinara ini. Nah, ini versi Chinese. Begitulah. Ya. Ya, begitu. Ya, bentar lagi mau makan nih kue bulan ya. Tong cupia. Nah, Garuda. Konon katanya ini kan, ini bukan burung betulan kan, ini mitos kan sebenarnya Garuda itu ya, mitos kan. Garuda. Nah. Kemudian ini burung yang besar gitu ya. Besar sekali Garuda ini. Nah, ini apa? Pernah lihat? Lambang negara Thailand. Sama dengan Indonesia, lambang negaranya adalah Garuda. Ini Thailand, lambang negaranya Garuda. Nah, kenapa Indonesia dengan Thailand itu Garuda? Lambang negaranya. Kenapa? Nah, konon katanya Garuda ini makanannya adalah naga. Jadi bisa dibayangkan sebesar apa itu Garuda. Naga kan besar ya. Itu makanannya Garuda. Jadi mengerti tidak maksudnya kenapa lambang negara kita tuh Indonesia Garuda? Supaya tidak dimakan sama naga. Siapa naga? Ya itu ya, jadi kuat kan. Thailand itu kuat. Indonesia kuat. Nggak kalah sama yang naga itu. Garuda. Itu makanya kita punya Indonesia lambang negara Garuda. Thailand juga Garuda. Nah ini yang versi Bali. Nah lihat di Bali ya begitu ya. Si Bali kan bagus juga Garudanya. Nah ini versi Chinese kayaknya nih ya. Nah Mahoraga ini sejenis naga juga ya. Sejenis naga. Mahoraga. Nah ini ya. Mahoraga. Ini India. Nah, sudah alam dewa. Alam dewa itu disebut sebagai surga di agama lain. Agama lain menyebut alam surga. Kita menyebutnya alam surga juga, alam dewa ini, alam surga. Kenapa orang bisa lahir di alam dewa? Karena adalah buah dari kebajikan. Buah dari dana, sila, dan bawana, meta. Nanti kalau mau copy juga nggak apa-apa, copy aja nih ya. Kalau mau ambil filenya boleh. Nah jadi itu kebajikan ya, bisa lahir di alam dewa. Hanya banyak berdana, menjalankan sila, dan lebih-lebih kalau bisa meditasi juga. Lahir di alam dewa itu, waktu lahir langsung, nah kalau yang
Kalau yang laki-laki langsung seperti orang usia 20 tahun. Maskulin. Kalau yang perempuan langsung seperti orang 16 tahun. Lahirnya spontan. Langsung. Dan selama hidupnya seperti itu terus. Jadi awet muda. Dewa itu awet muda. Nggak perlu operasi. Di sana nggak ada. Awet muda selalu. Dewa ya, awet muda. Tidak menghasilkan tinja. Nah, jadi di sana juga tidak ada restroom. Tidak ada kotoran. Tidak ada rumah sakit, tidak pernah sakit, ya kan? Tidak ada restroom, tidak ada operasi, apalagi tidak ada dokter. Sana pokoknya enak, happy terus, muda terus, awet muda, ya happy. Nah, kahyangannya merupakan buah karma baiknya. Maksudnya itu istananya, dia punya palace, itu biasanya berhubungan dengan berbuat baiknya apa. Misalnya dia dulu suka berdana jubah, nanti dia juga punya istana itu ya seperti jubah gitu. Ada orang dia pernah berdana suka dana jarum, nah istananya seperti jarum gitu bentuknya. Kurang lebih begitu ya. Jadi biasa dia punya istana tuh sesuai dengan karma baiknya. Ada 4 sebab dewa meninggal. Yang pertama karena usianya habis. Jadi dewa itu juga ada usia. Tidak selama-lamanya. Tidak kekal. Kalau umurnya habis, meninggal juga dewa. Ada karena kebajikannya udah habis. Ada karena dia lupa makan. Nah, dewa itu bisa lupa makan. Karena mungkin terlalu happy ya. Happy itu lupa makan. Mati juga. Iya kan, sama seperti anak-anak kan. Kalau main game gitu lupa makan, lupa tidur. Bahaya itu loh. Ada kan? Ada kan berita anak mati karena main game itu, ada kan? Pernah baca berita. Karena dia main game sampai berapa hari gak tidur, gak makan. Bahaya itu. Sama dewa juga gitu. Ada yang lupa makan. Karena terlalu happy kan. Menikmati kesenangan dunia surgawi itu, jadi lupa makan. Ada karena kopena. Kopena ini suka marah-marah. Nah, dewa suka marah-marah, mati. Suka marah-marah dewanya. Lucu juga ya. Nah, ini kenapa? 5 tanda, kenapa ini potong ya ini? Mungkin settingannya beda ya. 5 tanda kematian dewa. Yang pertama, bunga penghias menjadi layu. Nah, jadi dewa itu dia punya kostum ya. Ada kostum seperti ya apa ya? Di bajunya ya baju ya, outfitnya gitu ada. Baju-baju dewa kan seperti itu kan. Bagus gitu ya. Ada bunga-bunga, ada hiasan-hiasan apa ornamennya. Jadi bunganya layu. Ini sudah tanda-tanda mau mati dia. Kemudian warna bajunya itu jadi hilang, mudar. Ketiak badannya keringat, bau gitu. Bau. Jadi kalau dewa betulan tuh nggak bau sebenarnya, wangi. Kalau udah mau mati baru bau. Kemudian yang keempat ini apa nih, nggak kelihatan. Potong-potong. Wajah menjadi jelek. Nah, wajahnya jadi jelek, udah berubah kan? Fisiknya berubah. Kenapa hilang? Hah? Mana? Kenapa hilang? Mana nih? Oh ini. Ini kenapa begini tulisannya nih? Oh, hatinya gelisah. Galau udah. Sudah mau mati dia udah galau. Mati nih. Gelisah udah hatinya. Wajah jadi jelek. Pokoknya ada tanda-tandanya dia sudah mau mati. Nah, ini yang versi apa? Versi Chinese ini ya. Ini itu apa? Tabatingsa. 32 dewa, 33 dewa. Rajanya namanya Dewa Saka. Dewa Saka, atau Dewa Indra. Dewa Saka. Dewa 33. Dewa Tingsa. Nah, ini Dewa Saka.
Apa itu? Apa? Ian Tati ya? Hah? Hah? Ya, Iwan Tati Mandarinya. Kalau Hokiannya apa? Hah? Ya, Giok. Apa? Orang Medan? Ya itulah ya. Dewa Saka. Raja para dewa. Raja para dewa. Dewa Saka. Ya, ini. Nah, ini rupa loka. Ini alam Brahma. Ini rupa loka ada 20. Jadi jana 1 itu ada 3, jana 2 ada 3, jana 3 ada 3, jana 4 itu ada 3, tapi sudah wasa itu dibagi lagi. Jadi 5. Ini yang kalau anagami dia lahir dalam sudah wasa itu. 5. Nah, kemudian ada 1 itu dia asanya sata. Ini jana 4 ini. Asanya sata. Ini dewanya spesial. Dia tidak punya badan. Tidak punya batin, hanya badan. Kenapa? Karena dia dulu punya pandangan seperti ini. Jadi waktu dia jadi manusia kan dia meditasi ya. Mencapai jana. Dia punya pandangan seperti itu. Bahwa saya ini menderita karena saya punya perasaan. Seandainya saya tidak punya perasaan, tidak akan menderita kan? Betul juga. Jadi dia bertekad, nanti udah meninggal dia nggak mau punya perasaan. Tidak mau punya batin. Makanya dia lahir jadi dewa itu. Tidak punya batin. Hanya body aja. Tapi sebenarnya ada perasaan, mungkin halus gitu ya. Disebut asanya. Jadi ini dewa yang spesial. Tidak ada perasaan, tidak ada batin. Kemudian arupa loka. Nah ini yang paling tinggi. Tidak punya badan, hanya batin. Arupa, ya, tidak ada badan, tidak ada fisiknya, hanya batin. Ada 4, yaitu. Ini yang dicapai oleh gurunya petapa Gotama itu yang waktu meditasi di hutan dia kan berguru kan kedua orang guru siapa Alara Kalama dan Udakarama Puta itu mereka sudah mencapai 3 dan 4 itu paling tinggi udah itu tapi belum mencapai nibbana karena ini masih alam kehidupan belum bebas dari sangsara dan ini paling lama hidupnya ya di alam ini alam Brahma ini paling lama sekali. Nah, kemudian bentuk kelahiran. Dewa, Brahma, Opapatika. Maksudnya Opapatika itu spontan. Lahirnya spontan. Buma Dewa, itu ada 2. Buma Dewa maksudnya Dewa Bumi. Tuh Tikong lah, tuh Apekong lah, apalagi. Ya itulah dewa-dewa yang di bumi ya. Kayak tinggal di pohon, tinggal di tanah, tinggal di gunung gitu ya, tinggal di laut. Nah itu dewa-dewa bumi itu ada 2, dia bisa lahir spontan, bisa juga lahirnya Jalabuja itu lewat kandungan. Ini khusus dewa bumi itu ada juga yang lewat kandungan, tapi sedikit sih, nggak semua. Ya ini dia bisa seperti melahirkan gitu, melahirkan nanti kecil, dewa kecil gitu ya, bisa jadi dewasa. Jadi khusus dewa bumi. Makanya beberapa dewa bumi itu seperti manusia juga bentuknya. Ya, seperti ada yang bilang seperti kakek gitu lah, apa? Nah, seperti kakek-kakek gitu. Bukan datuk lah, seperti kakek-kakek gitu ya. Seperti kakek-kakek, seperti kungkung ya, seperti kungkung. Nah, kemudian manusia. Manusia ini apa? Lahirnya melalui apa? Huh? Ya umumnya orang bilang kandungan ya. Tapi sebenarnya itu awalnya adalah dia kan lahir gitu. Masuk itu kan. Ketika ada pembuahan itu masuk itu kan. Opapatika. Kemudian dikandung di dalam rahim. Tapi ada telur juga kan. Bukan telur ini, apa? Sang sedaja itu kelembapan. Jadi harus lembab itu. Rahimnya itu harus sesuai kan ininya
mungkin suhunya apa, makanannya gitu. Jadi juga ini mempengaruhi kelembapan gitu. Tapi secara umum itu bisa dikatakan kandungan lah ya, masuk kandungan. Ada telur juga sebenarnya kan ya. Telur itu kan pembuahan di telur itu. Nah, kemudian binatang. Binatang ini lengkap semua ada. Ada dari andaja. Andaja itu telur. Bertelur. Apa binatang apa bertelur? Nah, maksudnya telur di sini adalah telur yang ada cangkangnya. Apa? Ya, angga ayam ya. Telur. Nah, yang ada cangkangnya. Opa-patika spontan. Binatang apa lahir spontan? Gajah itu ya kandungan juga, masa spontan. Emang nggak pernah ada gajah kecil itu ya? Ya, itu jalabuja kandungan. Binatang apa yang melahirkan lewat kandungan? Ya banyak kan, mamalia itu kan kandungan. Nah, spontan, apa yang spontan? Kan, kan. Spontan itu naga. Nah, naga. Kadang-kadang dimasukkan binatang juga itu kan naga itu ya. Ular naga spontan. Ular naga. 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 Naga ya. Ya. Sang sedaja kelembapan. Binatang apa yang kelembapan? Dia harus lembab. Ya, ya betul, nyamuk. Memang nyamuk itu telur ya, tapi dia harus lembab kan. Selain nyamuk apa? Ikan. Ikan itu dia harus itu. Ikan itu kan telurnya dalam air. Dan harus ada itunya. Harus apa? Harus hangat apa gimana kan? Kalau nggak mati itu telurnya. Jadi telurnya tidak ada cangkangnya, ya gitu aja. Kodok ya, kodok juga, kodok, katak. Tuh yang kelembapan. Peta asura, ini ada yang kandungan, ada yang spontan. Peta asura. Peta juga ada yang mengandung ya. Ada. Niraya ini semuanya spontan. Kalau neraka ya spontan. Nah, ini abidama. Tidak usah dibahas lah ya. Bingung nanti akar 3, akar 2 apa nih? Ya selesai ya. Ya sudah.